Jadi pertama kali datang ke Tanjung Pinang tahun berapa? Pertama kali datang ke Tanjung Pinang tahun 98. 98 ya. Itu langsung dari Batu Sangkar? Bukan, kita dulu merantau ke Jakarta. Jadi pas krisis moneter, kita langsung ke Tanjung Pinang. Oh iya, ketua apa anggota? Anggota KPU. Sudah malang melintang di Kepri. Baik sebagai penyelenggara, sebagai wasit maupun sebagai pemain. Ini kan menjadi tantangan juga bagi pemerintah ke depan. Ya. Kabinet ini kan sudah diasumsikan menjadi kabinet yang gemuk. Tentu dengan nanti akan diasumsikan juga malah menggunakan anggaran negara yang besar untuk membiayai pemerintahan dengan kabinet yang luar biasa seperti itu. Nah, tantangan-tantangan ini kita berharap kepada nanti yang ditunjuk, dipercaya memimpin kementerian atau lembaga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan di lembaga atau di kementerian tersebut. Sehingga harapan-harapan tadi yang disampaikan bagaimana Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tadi itu bisa terrealisasikan. Kita jangan sampai nanti bonus demografi yang hari ini menjadi kekuatan utama kita. Bonus demografi kan orang-orang yang kita punya sumber daya manusia yang produktif gitu ya. Jangan sampai ini salah dalam tata kelolanya sehingga tadi bonus yang menjadi malah menjadi bumerang. Ini catatan penting. Tuh, raga, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan telah menghadiri undangan kami, Uda Harken dan Uda Yas, politisi yang berasal dari Minangkabau. Teman-teman semua, Uda Harken merupakan politisi dari P3, kemudian Uda Yas merupakan politisi dari Gerindra, yang mana pada malam hari ini kita akan coba mengupas sedikit terkait dengan akan dilantiknya Presiden Bapak Prabowo Subianto dan juga calon menteri beliau nantinya. Ini mungkin menunggu beberapa hari ke depan, namun melihat perkembangan situasi yang beredar pada hari ini sudah diumumkan oleh media beberapa calon menteri yang dipanggil ke rumah Prabowo Subianto. Namun sebelum itu perlu kita perkenalkan yang pertama Uda Harken selaku penggiat literasi ya. Kemudian juga politisi P3, kemudian juga berasal dari Sumatera Barat, tapi lahir di Siak. Lahir di Siak. Lahir di Siak, sekolah di Riau Daratan, ya, SD, SMP, SMA di Batam, kuliah ke Jogja dan menyelesaikan S1 di UT Batam. Oh iya. Berarti di Jogja pernah ambil D3, S1-nya di Batam. Kemudian domisili terakhir di Kota Tanjung Pinang. Sebelum ke Tanjung Pinang 18 tahun di Kabupaten Natuna. Dan pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Natuna periode 2014-2019. Ya. Pernah juga menjadi anggota KPU di Kabupaten. Oh iya, ketua apa anggota? Anggota KPU. Sudah malang melintang di Kepri. Baik sebagai penyelenggara, sebagai wasit maupun sebagai pemain. Jadi iya. Kemudian Uda Harken keluarga hari ini juga sudah berdomisili di Kota Tanjung Pinang ya. 12 Juni 2024 saya sudah resmi jadi warga Kota Tanjung Pinang. Sudah tercatat di Disdukcapil Kota Tanjung Pinang. Artinya sudah punya hak pilih. Sudah punya hak pilih Di Kota Tanjung Pinang pada Pilkada 2024 ini ya. Sudah punya hak pilih. Kemudian juga
Udayas yang mana beliau adalah putra Minangkabau juga, tapi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di kota Tanjung Pinang daripada di Mambilin ya. Mungkin udah separuh umur dah. Jadi pertama kali datang ke Tanjung Pinang tahun berapa? Pertama kali datang ke Tanjung Pinang tahun 98. 98 ya. Itu langsung dari Batu Sangkar. Bukan, kita dulu merantau ke Jakarta. Jadi pas krisis moneter kita langsung ke Tanjung Pinang. Seolah sampai sekarang alhamdulillah Masih di Tanjung Pinang. Kampung kedua kita. Dan sudah lama bergabung di Gerindra. Alhamdulillah sekitar udah lebih kurang 8 tahun lebih gitulah. 8 tahun ya di Gerindra. Ya. Ya. Lumayan juga tuh kalau 8 tahun. Saya aja baru 5 tahun nih di P3 ya kan. Kemudian selain di partai udah Yas juga di pelaku bisnis ya. Nah, gimana perkembangan usaha hari ini udah? Kita lihat dari kemarin lah selesai krisis moneter untuk ekonomi agak sulit gitu. Di tahun ini apa? Selesai habis moneter, habis COVID. Habis COVID. Habis COVID ini agak terkendala ya. Kita selaku pelaku ekonomi, baik ekonomi menengah ke bawah itu ada dampaknya gitu. Sampai sekarang. Jadi jualan agak tersendat-sendat deh. Tersendat gitulah. Iya, jadi nggak boleh dikatakan kurang lancar lah ya. Kurang lancar begitu lah. Ya mudah-mudahan nanti pasca tanggal 20 artinya setelah dilantiknya presiden kita, mudah-mudahan ekonomi kita makin membaikkan gitu harapannya ya. Harapan saya sebagai politisi partai sama Pak Prabowo semoga kedepannya perekonomian Kota Tanjung Pinang khususnya Indonesia lah. Iya, kita berharap Tanjung Pinang aja nih. Kita berharap Tanjung Pinang nih gitu. Iya. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Amin. Kami ini pelaku ekonomi UMKM juga harapan kami begitu. Iya. Kemudian Prabowo dilantik, kemudian usungan Partai Gerindra di Kota Tanjung Pinang juga menang kan gitu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang diperintahkan Pak Prabowo dari pusat tegak lurus satu arah, satu komando. Menangkan Pak Lis di Kota Tanjung Pinang. Pak Lis Raja di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang, dan untuk Pak Ansar Nyanyang untuk Kepri. Siap. Ya kan, Nyanyang juga merupakan kader dari Partai Gerindra ya. Betul. Ya. Kemudian ini udah semua kan, ini kan sebentar lagi kan ada pelantikan menteri. Kemudian udah di media kan sudah beredar siapa-siapa saja yang sudah dipanggil ke rumah Bapak Prabowo Subianto. Nah, di antara menteri yang calon menteri yang diundang itu terdapat 3 nama yang kita tahu lah ya, yang kita tahu. Kita yang lain yang belum tahu betul data-data mereka, tapi yang sudah kita tahu melalui Wikipedia, ya kan, ada 3 orang yang berasal dari Sumatera Barat atau memiliki keturunan Sumatera Barat, yaitu Uda Fadlizon, kemudian ada Uda Hasan Nasbi dan Bapak Yusril Iza Mahendra. Nah, melihat komposisi seperti ini, selaku orang yang berasal atau berketurunan dari Sumatera Barat, bagaimana tanggapan dari Uda Harken lah nih yang pertama nih? Memang harapan tentu harus kita tanamkan, harus kita junjung tinggi terkait pelantikan presiden 270 juta jumlah penduduk Indonesia. Tentu dengan kepala pemerintahan, dengan presiden yang baru, mengharapkan sesuatu perubahan yang tadi bagaimana ke depan, bahwasannya tadi juga disampaikan Dayas, yang jelas tentu perekonomian yang menjadi tumpuan sehingga lebih bagus lagi lah. Nah, terkait hal-hal teknis yang lain tentu kita yakin program-program yang hari ini sudah beliau siapkan ketika masa-masa kampanye yang dijanjikan tentu menjadi juga harapan dari masyarakat supaya itu bisa tereksekusi dengan baik. Tentu tantangan pasti ada.
nama juga program itu banyak hal-hal yang harus kajian lebih secara komprehensif. Memang hari ini kalau kita melihat sudah banyak ya calon-calon menteri ataupun wakil menteri juga dipanggil, diundang oleh calon presiden terpilih. Mungkin ini kabinet yang luar biasa ya. Ya, kalau kita lihat ada mungkin lebih 100 orang menteri atau calon menteri yang nanti akan menduduki pemerintahan di pemerintahan. Tentu dari kita berharap juga dengan banyaknya orang-orang baik itu orang politik atau profesional dipanggil, tentu dengan harapan kinerja ke depan lebih bagus sehingga Indonesia juga lebih bagus. Ingat kita punya target 2024 Indonesia Emas, kita punya bonus demografi, semoga itu menjadi suatu hal yang luar biasa, energi yang luar biasa untuk mencapai tadi Indonesia Emas 2045. Ya, 100 tahun, satu abadnya Indonesia. Nah, terkait tadi ada beberapa tokoh daerah khusus Sumatera Barat juga yang hari ini diundang, diajak diskusi oleh calon presiden terpilih. Tentu satu kebanggaan juga bagi kita yang berasal dari Sumatera Barat. Dan orang-orang yang tadi juga beliau undang yang merupakan calon menteri, tentu punya kita tidak diragukan lagi kapasitas beliau. Memang sudah teruji, baik Pak Yusril di birokrat, Pak Fadlizon di partai politik. Ya, ini bukan masalah kedekatan, tapi ini bagaimana juga kapasitas seseorang. Tentu itu juga menjadi tolak ukur. Tapi kita lihat Udarken sepertinya sebelum dipanggilnya calon-calon menteri ini ke rumah Bapak Prabowo Subianto, kita pernah mendengar bahwa seluruh calon menteri ini merupakan perwakilan dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari Sumbar, tapi mulai dari Aceh sampai Papua diberi kesempatan untuk putra-putra terbaik. Tentu bukan hanya kader partai, tetapi juga profesional, kemudian juga akademisi. Nah, ini memang kalau kita lihat pasca reformasi ini adalah kabinetnya luar biasa, dan mungkin boleh kita simpulkan ini kabinet yang paling gemuk dan sangat beragam. Ya, ini kan menjadi tantangan juga bagi pemerintah ke depan. Ya, kabinet ini kan sudah diasumsikan menjadi kabinet yang gemuk. Tentu dengan nanti akan diasumsikan juga malah menggunakan anggaran negara yang besar untuk membiayai pemerintahan dengan kabinet yang luar biasa seperti itu. Nah, tantangan-tantangan ini kita berharap kepada nanti yang ditunjuk, dipercaya memimpin kementerian atau lembaga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan di lembaga atau di kementerian tersebut. Sehingga harapan-harapan tadi yang disampaikan bagaimana Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tadi itu bisa terrealisasikan. Kita jangan sampai nanti bonus demografi yang hari ini menjadi kekuatan utama kita. Bonus demografi kan orang-orang yang kita punya sumber daya manusia yang produktif gitu ya. Jangan sampai ini salah dalam tata kelolanya sehingga tadi bonus yang menjadi malah menjadi bumerang. Ini catatan penting bagi kami ya. Saya juga penggiat literasi, catatan pentingnya seperti itu. Jangan sampai salah dalam kita mengambil kebijakan. Kan mereka orang-orang tadi yang dipercaya, dipanggil itu kan nanti akan mengambil satu kebijakan di kementerian dan lembaga yang mereka akan pimpin. Nah, ini harus menjadi dan menjadi tolak ukur nanti bagaimana juga pemerintahannya ke depan itu dengan kementerian yang besar begini bisa menjawab keraguan yang hari ini sudah berkeliaran di media sosial. Ini kan kita tidak bisa pungkiri juga. Bahwasan hari ini kan memang banyak itu. Juga ya netizen yang berkomentar ini gemuk dan ini bakalan menghabiskan anggaran negara dan apakah ini efektif atau tidak. Mungkin sebagian netizen ada yang bicara seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti harapan Udarken tadi ya, mudah-mudahan Pak Prabowo berserta jajaran calon menterinya nanti bisa menjawab ini semua gitu ya. Kalau menurut saya itu hal yang wajar juga. Kritikan itu kan diperlukan oleh pemerintah.
Kalau tidak ada kritikan nanti siapa yang memberikan masukan? Kritikan sifat kritikan itu kan yang kritikan yang membangun. Asalnya ya kita harus punya itu kritikan membangun. Jangan sembarang kritik tanpa ada dasar, itu juga bumerang juga. Makanya harus melek literasi tadi lah. Jadi kritikan dengan konsep-konsep yang juga membangun. Nah, jadi terkait dengan dipanggilnya Uda Fadlizon, Udayas, ini Uda Fadlizon ini kan yang kita kenal, beliau ini salah satu tokoh Minang gitu ya. Nah, namun beliau juga adalah tokoh dari Partai Gerindra. Nah, kalau menurut Udayas, apakah dengan ditunjuknya ini Uda Fadlizon menjadi calon menteri ini bisa disebut dengan sebuah keberkahan baik bagi Gerindra atau orang Minang selaku beliau selaku tokoh Minang lah gitu. Ya, kalau menurut saya sebagai warga Minang saya ucapkan alhamdulillah. Ya. Karena putra Minang ada masuk di kabinet Pak Prabowo kan gitu. Ya. Sekaligus beliau Pak Fadlizon, apalagi dia ketum IKM. Iya, Ikatan Keluarga Minang seluruh Indonesia. Iya. Dan dalam kepemimpinan beliau, seolah saya perhatikan, alhamdulillah semakin maju IKM seluruh Indonesia. Yeah. Jadi beliau ini juga tokoh atau politisi Gerindra gitu. Iya. Jadi saya lihat, memang Pak Fadlizon ini gimana ya? Kalau untuk Beliau ini walaupun beliau berasal dari Minangkabau, tetapi beliau berjiwa nasionalis lah ya. Nasionalis. Iya, karena dapil beliau saja itu kan di Bogor ya. Ya, di Bogor. Ya bukan di Sumatera Barat ya kan. Gitu. Tapi bisa kita sebut walaupun beliau merupakan keturunan Minangkabau, tetapi jiwa dan ideologinya adalah nasionalis, artinya mengedepankan kebersamaan semuanya gitu. Nah, saya masih ingat dulu waktu beliau datang ke sini ke Tanjung Pinang, di mana waktu itu di sore hari beliau ketemu dengan IKM, malamnya bertemu dengan Gerindra. Nah, pada saat beliau datang ke Tanjung Pinang dan mengopi dengan kita pengurus IKM, pesan beliau adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, baik itu adat istiadat maupun aturan-aturan yang berkembang di wilayah ini, tidak kecuali di Kota Tanjung Pinang. Nah, menurut Dayas ini kan sudah tepat lah ya. Udah pas lah itu. Jadi tak ada duanya lagi lah. Jadi, tadi kita ceritakan Pak Fadlizon jadi insya Allah jadi Menteri Kebudayaan ya. Iya, kalau informasi yang beredar di media menyimpulkan begitu, tapi secara resminya ini kan Pak Prabowo kan belum mengumumkan ya, ini kan itu. Ya, mudah-mudahan aja terlaksanakan begitu. Ya. Karena itulah ketum kita dari IKM dan juga kurang awal lah bahasanya itu. Sumatera Barat khususnya. Iya. Jadi kita pun di Tanjung Pinang IKM di Tanjung Pinang cukup berbangga hati. Iya. Dan kita harapkan ke depan IKM di Kota Tanjung Pinang ini dapat tumbuh dan berkembang. Selain di Kota Tanjung Pinang juga di Kepulauan Riau inilah ya, khususnya ya di Kepulauan Riau dapat berkembang dengan baik dengan tetap mengacu kepada adat budaya yang berkembang di Kepulauan Riau. Tentu bergandengan tangan dengan budaya Melayu, di mana ini adalah budaya tempatan. Mudah-mudahan nanti kita saling mengisi, saling bahu-membahu untuk memajukan baik ekonomi ataupun di berbagai sektor lah ya kan gitu. Nah, terkait dengan ekonomi kita lah ya di Kota Tanjung Pinang, kita bisa rasakan saat sekarang. Tadi udah jelaskan bahwa kondisi kita sedang dalam kondisi yang tidak baik saja gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ini ya harapan lah ya, harapan baik itu kepada presiden terpilih ataupun menteri-menterinya ataupun nanti wali kota kita
yang nanti akan dipilih pada tanggal 27 November. Harapan realistisnya dari seorang pebisnis gitu, apakah nanti transportasi akan dipermudah ataukah ada kebijakan harga diturunkan atau pajak barang mau diturunkan atau bagaimana ini dari Uda Yas nih? Harapan kami sebagai pelaku usaha begitu. Kalau melihat kalau harga diturunkan memang agak susah. Tapi kalau pajak diturunkan masih bisa kan begitu. Yeah. Soalnya Kepri ini masih untuk bahan kebutuhan pokok masih dipasok dari luar gitu. Yeah. Jadi kalau untuk harga, jadi di situ biaya angkutannya, pajaknya kalau bisa diturunkan. Yeah. Artinya kita berharap pemerintah provinsi ke depan, ya siapapun yang terpilih, ya kita sangat berharap jalur transportasi ke Riau itu diberikan kemudahan dan lebih diperhatikan lah intinya gitu. Jangan sampai kita berebut-rebut lah gitu ya naik Roro ke Riau ya. Iya. Nah, Darken terkait dengan ini harapan kita nih untuk mengembangkan IKM. Ikatan Keluarga Minangkabau di Provinsi Kepulauan Riau ini khususnya di 7 kabupaten kota. Ini dengan adanya Uda Fadlizon ditunjuk sebagai menteri, ya mudah-mudahan nanti jadi menteri yang diasumsikan orang banyak, yaitu Menteri Kebudayaan. Nah, bagaimana harapan kita nih untuk mengembangkan Ikatan Keluarga Minangkabau di Provinsi Kepulauan Riau, tentu dalam hal ini kepada saudara-saudari kita yang sekarang hidup atau boleh dikatakan merantau di Kepulauan Riau. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Darken? Ya, pertama tentu kita bersyukur ya, alhamdulillah hari ini satu kepercayaan Ketua Umum KM Uda Fadlizon, ya insya Allah nanti setelah pelantikan Presiden ya, semoga tidak ada kendala menjadi salah satu calon menteri yang akan dilantik. Tentu ini menjadi semacam energi baru kepada kita pengurus, khususnya di Tanjung Pinang, bagaimana lebih baik lagi berbuat dengan memperlihatkan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh warga Minang di Kepri ini. Tentu juga memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Rata-rata kan kita perantau ini adalah berdagang, berbisnis. Tentu hal-hal yang menjadi disampaikan oleh tadi Dayas, permasalahan-permasalahan itu tentu IKM bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan tentu dengan caranya bagaimana supaya tadi perekonomian bisa terselesaikan dengan baik, solusi-solusi yang dihadapi masyarakat hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga harapan kita ya bagaimana juga orang Minang juga memberi warna, memberi kontribusi terhadap pembangunan di daerah ini gitu loh. Itu yang penting, lebih penting. Nah, kontribusinya tentu jangan dilihat dalam arti yang sempit kontribusi ini. Ya kalau membayar pajak yang baik kan juga kontribusi itu, makanya jangan ya itu tadi mengartikan itu dalam hal yang luas. Ya kita berkontribusi bagaimana menjadi warga negara yang baik, itu kontribusi. Membayar pajak, membayar pajak, taat aturan pemerintah. Ini kan harus kita perhatikan juga. Bagaimana kadang-kadang kita ini kan lupa dengan aturan pemerintah. Nah, taat pajak dan juga melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Nah, tentu kalau kita melihat begitu besar perantau-perantau Minang di Provinsi Kepulauan Riau ini sebenarnya kan menjadi juga semacam energi yang luar biasa juga kalau ini bisa dikelola dengan baik. Nah, kita berharap IKM itu bisa mengelola itu dengan baik untuk tadi bisa menjadikan untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Memang hari ini kalau kita melihat tentu orang bertanya kontribusi itu yang dipertanyakan. Nah, kontribusi itu kan
bukan dalam bentuk maaf melihatnya juga dalam arti yang sempit. Nah, kan harus kita memberikan contoh-contoh apa yang bisa kita berikan kepada khususnya, ini bukan membeda-beda kan, tentu khususnya kepada anggota yang ikut hari ini bergabung di IKM. Nah, karena kan mohon maaf organisasi Minang ini kan juga di Provinsi Kepri juga banyak. Ya kan? Kalau di Provinsi Kepri yang sudah terdaftar itu kalau nggak salah ya, yang pertama itu yang terdaftar kita IKM. Nah, yang kedua tuh kemarin pernah dilihat PGDP kayaknya baru diurus. Nah, baru diurus kemarin. Saya nggak tahu ada PPKM, PPMK ya. Nah, maksud saya itu tidak. Itu cuma itu udah keluar apa belum kita belum tahu. Ya, cuma yang pertama kali yang diurus ke Kesbangpol itu yang sudah terdaftar di provinsi adalah IKM. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh saya, yang disampaikan tadi pesan ketua umum itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, maka tadi IKM kan sudah hari ini sudah melakukan itu. Pertama apa? Kontribusi ya sudah ikut aturan pemerintah, ya terdaftar dulu, itu kan kontribusi juga. Sehingga apa? Secara organisasi keberadaannya secara pemerintahan itu sudah terdaftar. Nah, bagaimana perannya di masyarakat? Ya tentu bagaimana juga kita memberikan dampak-dampak positif terhadap pembangunan daerah ini. Iya, jadi memang di beberapa waktu lalu kami kita lah ya pengurus IKM memang berharap ada segera dibentuk DPD di tingkat kabupaten kota. Perlu kawan-kawan di kabupaten kota lain tahu bahwa IKM ini udah bahwa ini organisasi yang sudah terdaftar di Kemenkumham, yang mudah-mudahan nanti ketumnya adalah selaku menteri. Kemudian di provinsi juga kita sudah terdaftar. Mudah-mudahan nanti di kabupaten kota juga di seluruh provinsi peradaban nanti terdaftar juga. Sehingga kita berharap segala permasalahan yang mungkin tidak tertanggulangi oleh kawan-kawan di kabupaten kota bisa sharing dengan organisasi setingkat di atasnya, contohnya dengan IKM, DPW IKM kalau ada permasalahan di DPD gitu. Nah, kita juga memang sudah memberikan masukan juga ke DPP kemarin agar DPP memperhatikan kendala-kendala yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Sekjen IKM bahwa IKM hari ini sudah ada di kabupaten kota lebih dari 50% kabupaten kota yang ada di Indonesia dan hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kita harapkan ke depan IKM ini memang betul-betul menjadi wadah pemersatu perantau Minang di seluruh Indonesia gitu. Harapan itu tentu harus kita iringi dengan beberapa program sehingga keberadaan IKM tentu dirasakan khususnya bagi perantau-perantau Minang. Tentu kita yang berada di kepulauan ini punya tantangan mengelola organisasi, begitu juga pemerintah punya tantangan mengelola pemerintah di daerah kepulauan seperti ini kan. Nah, tentu permasalahan-permasalahan ini kan harus segera kita jawab. Tadi bagaimana membentuk DPD yang ada di daerah-daerah kita ini kan, kalau 7 kabupaten kota nih di Provinsi Kepulauan Riau ini dan tersebar di beberapa pulau gitu ya. Dan itu karena hanya Tanjung Pinang dan Bintan yang bisa ditempuh lewat darat ya. Yang 5 kabupaten kota itu kan kita harus dengan akses laut. Nah, ini kan tantangan seperti ini kan juga harus menjadi kita harus bisa memberikan jawaban. Makanya kalau tadi kita satu persatu permasalahan itu kita sudah selesaikan, sudah terdaftar, itu kan bagian terpenting itu. Sudah terdaftar. Nah, selanjutnya kawan-kawan DPD di kabupaten kota segera juga terbentuk gitu kan. Sudah itu, nah kita berharap tadi menjadi wadah pemersatu. Nah, tentu juga
ada treatment atau ada semacam solusi yang harus kita sampaikan. Nah ini juga kan tantangan buat kita bersama. Dan tadi kalau hari ini kita bersatu, hari ini punya kata sepakat, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Intinya apa? Semuanya memiliki peran. Jangan dibebani kepada satu orang saja. Tidak masalah. Karena organisasi itu kan jelas kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau tujuannya sudah tak sama, itu yang perlu kita koreksi. Iya. Nah, jadi Daken mungkin waktu kita mungkin sudah mau ini, mungkin ada satu statement, closing statement lah dari Daken terkait dengan tema kita malam ini. Ya, kita berharap dengan adanya pemerintahan yang baru ini, apa yang sudah menjadi tadi yang menjadi program ke depan sama-sama kita kawal, kita beri masukan sehingga pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Tentu masing-masing kita mempunyai peran. Nah, bagaimana kita menjalankan peran sebagai warga negara, ya supaya juga apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama itu bisa kita kerjakan. Kalau Dayas nih gimana nih? Kalau pendapat saya untuk pemerintahan Bapak Prabowo, saya sangat bersyukur karena beliau yang memanggil beberapa kabinet seperti yang Bapak bilang tadi dari ujung Aceh sampai ke Merauke begitu. Jadi dia nggak pandang bulu itu lawan politiknya, itu dia baik dari kalangan artis kemudian panggil. Jadi kita lihat aja lah nanti. Semoga kedepannya dengan pemerintah Pak Prabowo ini semoga Indonesia akan maju. Dan begitu juga untuk Partai Gerindra selanjutnya kedepannya. Semoga sukses terus untuk Gerindra. Amin Allah. Jadi demikian, terima kasih udah Arken dan Dayas panjang lebar terkait baik IKM maupun harapan-harapan kita terhadap Presiden kita Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober ini. Ya, kami doakan mudah-mudahan nanti Pak Prabowo Subianto dapat menjalankan amanah dengan baik dan lancar. Kemudian nanti endingnya mudah-mudahan dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.